Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ana Mutia, mahasiswa S1, Program Studi Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta. Tujuan saya membuat video kali ini untuk mereview materi dari awal semester 1 hingga akhir semester 1 mengenai ilmu pendidikan. Untuk materi pokok ilmu pendidikan yaitu yang pertama, hakikat manusia, yang kedua, makna pendidikan dan batas-batas pendidikan, yang ketiga, pendidikan sebagai ilmu, yang keempat, pendidikan sebagai sistem, dan yang terakhir adalah pendidikan atau aliran-aliran pendidikan. Sebelum masuk materi mengenai hakikat manusia, saya akan menjelaskan mengenai pengertian pendidikan. Ahli pendidikan, Ki Dewantara, serta pendidikan yang diartikan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengartikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana yang dapat diartikan bahwa pendidikan dilakukan secara sadar, sungguh-sungguh, dan terencana. Tujuan pendidikan yaitu membentuk keterampilan peserta didik, membentuk karakter, membentuk akhlak yang mulia, serta mengembangkan kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta didik. Untuk materi yang pertama, yaitu hakikat manusia. Berbicara tentang hakikat manusia, membawa kita berhadapan dengan pertanyaan sentral dan mendasar mengenai manusia. Apakah dan siapakah itu manusia? Manusia adalah makhluk yang pandai bertanya. Bahkan, ia mempertanyakan dirinya sendiri tentang keberadaannya dan dunia seluruhnya. Manusia yang bertanya tahu tentang keberadaan dan ia pun menyadari juga dirinya sebagai penanya. Menurut kaum eksistensialis dalam Tirta Raharja dan Laszlo tahun 1985, wujud sikap hakikat manusia meliputi 1. Kemampuan menyadari diri. 2. Kemampuan bereksistensi. 3. Kata hati. 4. Tanggung jawab. 5. Rasa kebebasan. 6. Kewajiban dan hak. 7. Kemampuan menghayati kebahagiaan. Untuk penjelasan yang pertama, mengenai kemampuan menyadari diri, yang berarti bahwa manusia berbeda dengan makhluk lain, karena manusia mampu mengambil jarak terhadap dirinya sendiri. Untuk yang kedua, kemampuan bereksistensi, yaitu dengan kemampuan mengambil jarak, manusia mampu menembus atau menerobos dan mengatasi batas-batas yang membelenggu dirinya. Yang ketiga, kata hati. Kata hati merupakan kemampuan membuat keputusan mengenai hal-hal baik dan hal-hal buruk ya bagi manusia sebagai manusia. Yang keempat, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesediaan untuk menanggung akibat dari perbuatan yang menuntut jawab. Wujud tanggung jawab bermacam-macam. Ada tanggung jawab kepada dirinya sendiri, kepada masyarakat, dan kepada Tuhan. Yang kelima yaitu rasa kebebasan. Rasa kebebasan adalah perasaan yang dimiliki oleh manusia untuk tidak terikat oleh sesuatu selain terikat atau sesuai dengan tuntutan kodrat manusia.
Manusia bebas berbuat sepanjang tidak bertentangan dengan tuntutan kodrat sebagai manusia. Yang keenam yaitu kewajiban dan hak. Kewajiban dan hak adalah dua macam gejala yang timbul sebagai manifestasi dari manusia sebagai makhluk sosial. Keduanya tidak bisa dilepaskan satu sama lain, karena yang satu mengandaikan yang lain. Hak tak ada tanpa kewajiban, begitupun sebaliknya. Dan yang terakhir yaitu kemampuan menghayati kebahagiaan. Kemampuan menghayati kebahagiaan menegaskan bahwa kebahagiaan manusia itu tidak terletak pada keadaannya sendiri secara faktual ataupun pada rangkaian prosesnya, maupun pada perasaan yang diakibatkannya, tetapi terletak pada kesanggupannya atau kemampuannya menghayati sesuatu itu dengan keheningan jiwa, dan mendudukan hal-hal tersebut dalam rangkaian atau ikatan tiga hal, yaitu usaha, norma-norma, dan takdir. Secara faktual, kegiatan pendidikan merupakan kegiatan antara manusia, oleh manusia, dan untuk manusia. Manusia dan pendidikan tidak dapat dipisahkan, karena pendidikan dimaksudkan untuk mengembangkan seluruh potensi positif manusia. Dengan pendidikan diharapkan semua potensi positif manusia dapat diaktualisasikan ke taraf yang lebih sempurna. Materi yang kedua yaitu batas-batas pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara 1977, yang dinamakan pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Terdapat 3 batas-batas pendidikan. 1. Batas pendidikan pada peserta didik. 2. Batas pendidikan pada pendidik. Dan yang terakhir, batas pendidikan dalam lingkungan dan sarana pendidikan. Penjelasan mengenai 3 batas-batas pendidikan. Untuk yang pertama yaitu batas pendidikan pada peserta didik. Peserta didik sebagai manusia memiliki perbedaan dalam kemampuan, bakat, minat, motivasi, watak, ketahanan, semangat, dan lain sebagainya. Sehingga hal tersebut dapat membatasi kelangsungan hasil pendidikan. Solusinya yaitu pendidik harus mencari metode-metode pembelajaran sehingga dapat berkembang secara optimal. Untuk yang kedua yaitu batas pendidikan pada pendidik. Pendidik memiliki keterbatasan. Yang menjadi permasalahannya adalah apakah keterbatasan itu dapat ditoleransi atau tidak. Keterbatasan yang tidak dapat ditoleransi ialah apabila keterbatasan itu menyebabkan tidak dapat terwujudnya interaksi antara pendidik dan peserta didik. Pendidik yang tidak tahu apa yang akan menjadi isi interaksi dengan peserta didik akan menjadikan kekosongan dan kebingungan dalam berinteraksi. Serta pendidik yang bermoral termasuk yang dapat ditoleransi, karena pendidikan pada dasarnya adalah usaha yang dilandasi moral. Untuk yang ketiga yaitu batas pendidikan dalam lingkungan dan sarana pendidikan. Lingkungan dan sarana pendidikan merupakan sumber yang dapat menentukan kualitas dan berlangsungnya usaha pendidikan. Lingkungan dan sarana yang tidak memadai akan menghambat berlangsungnya proses pendidikan. Materi ketiga, pendidikan sebagai ilmu.
Pendidikan sebagai ilmu memandang pendidikan adalah fenomena yang fundamental atau asasi dalam hidup manusia, di mana ada kehidupan, di situ pasti ada pendidikan. Pendidikan sebagai gejala sekaligus upaya memanusiakan manusia itu sendiri. Dalam perkembangan adanya tuntutan adanya pendidikan lebih baik, teratur untuk mengembangkan potensi manusia, sehingga muncul pemikiran teoritis tentang pendidikan. Pendidikan adalah upaya sadar untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki manusia, melahirkan teori-teori pendidikan. Pengertian pendidikan menurut S. Brojonegoro. Ilmu pendidikan adalah teori pendidikan, perenungan tentang pendidikan, ilmu yang mempelajari soal-soal yang timbul dalam praktek pendidikan. Menurut Iman Branadip, ilmu pendidikan adalah ilmu yang membicarakan masalah-masalah umum pendidikan secara menyeluruh dan abstrak. Menurut Driyakara, ilmu pendidikan adalah pemikiran ilmiah atau kritis, metodis, dan sistematis tentang realita yang kita sebut dengan pendidikan atau mendidik dan dididik. Pendidikan sebagai ilmu memiliki dua persyaratan, yaitu 1. Memiliki objek studi yang meliputi objek material dan objek formal. Objek material adalah perilaku manusia, sedangkan objek formal adalah menelaah fenomena pendidikan dalam perspektif yang luas dan integratif. Untuk yang kedua yaitu memiliki sistematika yang meliputi melihat pendidikan sebagai gejala manusiawi, melihat pendidikan sebagai upaya sadar, dan melihat pendidikan sebagai gejala manusiawi, sekaligus upaya sadar dengan mengantisipasi perkembangan sosio-budaya di masa depan. Sifat ilmu pendidikan. 1. Empiris, karena objeknya dijumpai dalam dunia pengalaman. 2. Rohania, karena bertujuan membawa ke arah manusia yang berbudaya. 3. Normatif, yaitu berdasarkan pemilihan. 4. Historis, memberikan uraian teoritis tentang sistem pendidikan sepanjang zaman. Dan yang terakhir, praktis. Materi yang keempat adalah pendidikan sebagai sistem. Sistem sering disamaartikan dengan sistem, yang menurut pengertian awam memiliki makna, cara, kiat, metode, strategi, taktik, dan siasat. Sistem berasal dari kata Yunani yang berarti berdiri bersama atau stand together. Sistem adalah suatu kelompok unsur yang saling berinteraksi, saling terkait, atau ketergantungan satu sama lain, yang membentuk satu keseluruhan yang kompleks. Menurut Roger A. Kaufman, sistem adalah jumlah keseluruhan dari bagian-bagian yang bekerja secara independen dan bekerja bersama untuk mencapai hasil yang dikehendaki berdasarkan asas kebutuhan. Notonegoro berpendapat bahwa sistem adalah suatu rangkaian keseluruhan kebutuhan kesatuan. Jadi, kesimpulannya adalah sistem merupakan suatu rangkaian keseluruhan kebulatan kesatuan dari komponen-komponen yang saling berinteraksi atau interdependensi dalam mencapai tujuan. Unsur-unsur sistem. 1. Adanya satu kesatuan organis. 2.
adanya hubungan keterkaitan antara komponen satu dengan yang lain maupun antara komponen dengan keseluruhan. 3. Adanya gerak atau dinamika. 4. Adanya tujuan yang ingin dicapai. Komponen pokok dalam sistem pendidikan. 1. Tujuan pendidikan untuk membimbing aktivitas sistem. 2. Peserta didik yang menjalani proses belajar menjadi bidikan utama sistem. 3. Pengolahan untuk mengkoordinasikan, mengarahkan, dan mengevaluasi sistem. 4. Struktur dan jadwal untuk mengatur dan mengelompokkan peserta didik menurut tujuan tertentu. 5. Isi, esensi dari apa yang hendak dipelajari oleh peserta didik. 6. Pendidik, yang membantu menetapkan esensi dan persiapan proses belajar. 7. Alat bantu belajar. 8. Fasilitas, tempat terselenggaranya proses pendidikan. 9. Teknologi, semua teknik yang dipakai dalam kerja sistem. 10. Pengawasan mutu, peraturan penerimaan peserta didik, sasaran, pengujian, dan standar. Materi 5 yaitu aliran-aliran pendidikan. Dalam dunia pendidikan ada beberapa istilah dan aliran-aliran yang harus kita ketahui sebagai bahan perbandingan dan tambahan wawasan pengetahuan bagi kita yang mesti kita pelajari juga ketahui untuk menunjang pengetahuan dalam dunia pendidikan. Di antaranya adalah 1. Aliran nativisme. Aliran ini berpandangan bahwa segala sesuatu yang ada dalam diri seorang anak ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawanya sejak ia lahir. Jadi, perkembangan individu tersebut semata-mata ditentukan oleh garis keturunan atau genetik. Tujuan aliran nativisme yaitu mampu memunculkan bakat dan minat, mendorong setiap individu mewujudkan diri yang berkompetensi, mendorong individu untuk menentukan pilihan, mendorong individu untuk mengembangkan potensinya, serta mendorong manusia mengenali bakat dan minat yang dimiliki. 2. Aliran empirisme. Menurut aliran ini, manusia itu dilahirkan putih bersih seperti kertas putih. Artinya, tidak membawa potensi apa-apa. Perkembangan selanjutnya tergantung pada pendidikan dan lingkungan. Aliran empirisme dipandang berat sebelah, sebab hanya mementingkan peranan pengalaman yang diperoleh dari lingkungan. Penerapan aliran empirisme yaitu empiris memegang peranan yang amat penting bagi pengetahuan, barangkali merupakan satu-satunya sumber dari dasar ilmu pengetahuan menurut penganut empirisme. 3. Aliran naturalisme. Naturalisme dalam penerapan aliran pembelajaran atau pendidikan mengajarkan bahwa guru paling alamiah dari seorang anak adalah kedua orang tuanya. Dimensi utama dan pertama dari pemikiran aliran naturalisme di bidang pendidikan adalah pentingnya pendidikan itu sesuai dengan perkembangan alam. Implikasi di bidang pendidikan terhadap aliran naturalisme memandang bahwa sekolah merupakan hal utama yang akan mengembangkan proses belajar tiap peserta didik untuk dapat menentukan dan mengembangkan kepribadiannya dengan memperhatikan karakteristik
dan perkembangan alam yang ada. 4. Aliran konvergensi. Paham konvergensi ini berpendapat bahwa di dalam perkembangan individu, baik dasar atau pembawaan maupun lingkungan, memainkan peranan penting. Bakat sebagai kemungkinan telah ada pada masing-masing individu, akan tetapi bakat yang sudah tersedia perlu menentukan lingkungan yang sesuai dengan perkembangannya. 5. Aliran esensialisme. Esensialisme dikenal sebagai gerakan pendidikan dan juga sebagai aliran filsafat pendidikan. Esensialisme berusaha mencari dan mempertahankan hal-hal yang esensial, yaitu sesuatu yang bersifat inti atau hakikat fundamental atau unsur mutlak yang menentukan keberadaan sesuatu. Menurut esensialisme, yang esensial tersebut harus diwariskan kepada generasi muda agar dapat bertahan dari waktu ke waktu, karena itu esensialisme tergolong tradisionalisme. 6. Aliran progresivisme. Aliran progresivisme adalah gerakan pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah berpusat pada anak, sebagai reaksi terhadap pelaksanaan pendidikan yang berpusat pada guru atau bahan pembelajaran. Aliran progresivisme memandang kehidupan manusia berkembang terus-menerus dalam suatu arah yang positif. Apa yang dipandang benar sekarang belum tentu benar pada masa yang akan datang. 7. Aliran Prenelialisme. Prenelialisme memandang bahwa kepercayaan-kepercayaan aksiomatis zaman kuno dan abad pertengahan perlu dijadikan dasar penyusunan konsep filsafat dan pendidikan zaman sekarang. Tentang pendidikan, kaum prenelialisme memandang pendidikan sebagai jalan kembali atau proses mengembalikannya pendidikan manusia seperti zaman lampau yang dianggap sebagai kebudayaan ideal. Tugas pendidikan adalah memberikan pengetahuan tentang nilai-nilai kebenaran yang dianggap pasti, absolut, dan abadi yang terdapat dalam kebudayaan masa lampau yang dipandang sebagai kebudayaan ideal tersebut. 8. Aliran pragmatisme. William James mengatakan bahwa secara ringkas, pragmatisme adalah realitas sebagaimana yang kita ketahui. Untuk mengukur kebenaran suatu konsep, kita harus mempertimbangkan apa konsekuensi logis penerapan konsep tersebut. Dalam pelaksanaannya, pendidikan pragmatisme mengarahkan agar subjek pendidikan saat belajar di sekolah tak berbeda ketika ia berada di luar sekolah. Oleh karenanya, kehidupan di sekolah selalu disadari sebagian bagian dari pengalaman hidup, bukan bagian dari persiapan untuk menjalani hidup. 9. Aliran rekonstruksionisme. Rekonstruksionisme adalah aliran yang berupaya merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern serta berupaya mencari kesepakatan antar sesama manusia atau agar dapat mengatur tata kehidupan manusia dalam suatu tatanan dan seluruh lingkungannya. Maka, proses dan lembaga pendidikan dalam pandangan rekonstruksionisme perlu merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang baru. Halo semuanya, terima kasih telah menonton video review materi mengenai ilmu pendidikan kali ini. Mohon maaf jika banyak kekurangannya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.